Oke, kali ini saya ingin menerangkan tentang yang sering disebut sebagai alam gaib ya. Kebanyakan orang ya yang tidak mengerti ya menganggap alam gaib itu kira-kira seperti kita tuh dipindahkan ke tempat mana yang nun jauh di sana, dan itu kayak ada alam sendiri yang benar-benar lokasinya sangat berbeda gitu, terus isinya berbeda, atau mungkin ada kayak semacam portal yang masuk di dimensi berbeda, kemudian ada alam berbeda di sana. Jadi anggapnya seperti itu. Tapi sebenarnya yang ada itu tidak seperti itu ya. Karena kita bicara kalau alam gaib itu kan sederhananya alam yang tidak bisa kelihatan pakai mata biasa ya. Jadi yang kenyataan yang ada itu adalah seperti kalau kita kayak bicara frekuensi TV ya. Jadi channel-channel televisi gitu. Nah, jadi channel televisi kan masing-masing stasiun kan beda-beda frekuensi ya. Nah, jadi antara satu frekuensi dengan satu frekuensi yang lain itu kan normalnya tidak saling mengganggu ya, jalan masing-masing, acara masing-masing. Tapi ada kalanya frekuensinya kadang-kadang nggak bener ya, ada gangguan apa terus tabrakan, jadi gambarnya jadi kacau gitu kadang-kadang. Tapi itu jarang terjadi, apalagi di era digital sekarang itu udah bener-bener jarang terjadi. Kalau analog dulu memang lebih cukup sering ya terjadi, angin kencang ya, hujan terus gambar kacau gitu karena tabrak-tabrakan. Jadi kita sering melihat seperti dua acara berbeda, yang satunya lebih jelas, yang satu lagi kayak kabut. Nah, uh, jadi sebenarnya kalau yang dikatakan alam gaib itu sebenarnya kalau diistilahkan lebih ilmiahnya itu dibilang planar gitu. Jadi plane itu kan dataran ya, planar itu suatu yang bersifat dataran. Jadi itu um, kalau bicara lokasi sebenarnya di situ-situ juga, cuman ukurannya beda. Jadi jangan membayangkan alam semesta. Kita bicara alam semesta ya, bukan dunia arti kata bumi ya. Kita bicara alam semesta. Jadi yang sekian banyak galaksi ini ya, itu jangan dibayangkan bentuknya itu tidak beraturan ya. Nah, jadi kalau kita bicara ruang yang isinya sekian triliun galaksi, itu secara keseluruhan ruang itu ya bentuknya adalah seperti kulit bawang ya. Jadi bukan nggak beraturan, jadi seperti kulit bawang. Cuman kulit bawangnya ini, kalau bawang itu kan benar-benar selapis di bawahnya, selapis di bawahnya, selapis di bawahnya, selapis gitu kan. Kalau ini enggak, ini jadi kayak ada lapisan yang tebal, ada lapisan lebih tipis, ada lapisan lebih tipis, tapi itu jadi kayak agak di dalamnya, agak di dalamnya, agak di dalamnya, agak di dalamnya, seperti itu. Dan itu tidak benar-benar jatuhnya memusat ke tengah, jadi mungkin lebih tepatnya kayak gini. Jadi umpamanya ini lapisan pertama kayak begini, nah jadi tengahnya yang kosong ya, terus lapisan kedua tuh agak mengecil gini, sehingga lapisan yang paling dalam itu kira-kira mungkin kayak ring tipis yang di dalamnya kosongnya gede gitu. Nah gitu. Jadi sepintas seperti lapisan bawang tapi agak berbeda sedikit. Nah, jadi planar-planar ini kalau secara kita bicara fisik itu lokasinya sebenarnya banyak tumpang tindih, tapi frekuensinya beda. Jadi seperti tadi kita bicara channel televisi itu kan ada juga yang bandwidthnya lebih besar, ada bandwidth lebih kecil. Dia lewatnya di sini-sini juga, tapi karena frekuensinya beda, dia tidak saling bertabrakan sama. Jadi planar itu tidak saling bertabrakan. Jadi setiap planar itu adalah satu alam semesta sendiri. Jadi benar-benar alam semesta yang tidak kelihatan, jadi alam gaib gitu. Nah, kita secara kesadaran kita bisa merasakan, bisa mengaksesnya, dan dalam tahap-tahap tertentu ada orang-orang yang mengetahui tekniknya bagaimana mengaksesnya secara fisik, tetapi itu tidak mudah ya. Nah, jadi yang saya akan jelaskan ini adalah bagaimana cara kita mengaksesnya secara kesadaran. Nah, ini relatif mudah ya. Jadi kita bicara beda frekuensi, artinya ada planar-planar yang lebih tinggi frekuensinya, ada planar-planar yang lebih rendah frekuensinya. Dengan demikian, kita hanya perlu meningkatkan atau menurunkan frekuensi kesadaran kita.
Nah, kesadaran kita ini kan ada di tubuh kita. Jadi kita tuh hanya perlu meningkatkan frekuensi atau menurunkan ya frekuensi sel-sel tubuh kita. Caranya gimana? Ya. Nah, kita bisa meningkatkan itu dengan obat-obatan bisa ya. Obat-obatan itu bisa membuat kita kayak happy, ngefly gitu. Nah, nanti ngelihat yang aneh-aneh apa itu kadang-kadang bisa cuman imajinasi kita, tapi kadang-kadang tuh memang benar-benar bisa karena frekuensi kita naik, jadi kita ngelihat sesuatu yang di planet atas gitu loh. Ya, di sana juga ada alam sendiri, jadi ya kita ngelihatnya kok beda dari kehidupan kita gitu, tapi ada kehidupan sendiri lah di sana. Atau bisa kalau misalnya kita minum kayak obat tidur yang bikin ngantuk gitu, nah itu frekuensi kita turun, terus kita ngelihat ya, ngelihat yang di planet bawah juga beda gitu. Nah, jadi secara normalnya ya orang yang kecapean dan ngantuk gitu ya, kayak orang yang latihan-latihan puasa sekian hari terus bertahan tidak tidur. Nah, itu dia akan begitu capek, begitu ngantuk, kesadarannya akan turun sendiri frekuensinya ya, dan bisa melihat planet bawah istilahnya. Nah, kalau secara tenang-tenang aja kita bisa juga, kita emang sengaja bawa tenangkan, jadi kayak turunkan kayak semangat kita dibawa turun seperti kita mau tenggelam gitu ya. Nah, nanti ketahuannya kita sudah berhasil menggeser frekuensi kesadaran kita adalah sekeliling kita nih ya terlihat jadi memburam semua. Semakin buram gitu berarti kita semakin berhasil turunnya. Nanti akan mulai terlihat kayak ada bayangan-bayangan lain ya. Nah, terutama kalau Anda bisa melihat energi menggunakan mata ketiga, bukan mata batin ya, mata ketiga, ini clairvoyance menggunakan bisa lihat energi, itu akan lebih jelas terlihatnya bahwa uh, ada dunia yang lain yang berada di tempat yang sama, cuman frekuensi beda itu. Nah, kalau yang planet atas ya kita harus tingkatkan semangat, jadi kayak bawaannya harus kayak sengaja dibikin happy gitu. Nah, ya. Nah, terus nanti tahunnya mulai naik frekuensi kesadaran kita, sekeliling ini tampak agak lebih cerah daripada biasanya, dan nanti akan mulai ya lagi-lagi nampak seperti ada bayangan-bayangan yang kayak saling tumpang tindih dengan ini, jadi ada seperti dunia lain kayak gitu. Nah, semakin tinggi akan semakin jelas. Oke, jadi itulah keterangan tentang alam gaib dan bagaimana Anda bisa mengaksesnya dengan kesadaran Anda. Oke, sekian, terima kasih.